Alia duduk di kursi kayu kecil di teras rumah kontrakan mereka, sambil menatap langit sore yang mulai memerah. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah dari sawah di ujung jalan. Rumah itu sederhana sekali, berdinding papan dengan atap seng yang kalau hujan turun suaranya bisa menenggelamkan suara orang berbicara. Meski begitu, bagi Alia rumah itu adalah dunia kecil yang ia jaga dengan sepenuh hati. Sejak menikah dengan Raka, Alia sudah terbiasa dengan hidup pas-pasan. Mereka menikah tanpa pesta mewah, hanya akad sederhana di masjid dekat rumah orang tua Alia. Tak ada gaun pengantin indah, tak ada dekorasi gemerlap, tapi ada senyum tulus yang ia kenang sampai hari ini. Alia merasa cukup. Baginya, menikah dengan Raka, pria yang pernah ia cintai diam-diam sejak duduk di bangku SMA, sudah lebih dari cukup untuk membuat hidupnya bahagia. Hari-hari Alia setelah menikah dipenuhi rutinitas sederhana. Bangun pagi, menyiapkan sarapan seadanya, lalu mengantar Raka berangkat kerja. Raka bekerja sebagai karyawan di sebuah toko elektronik di kota kecil mereka. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari. Alia sendiri tidak bekerja di luar rumah. Ia mengurus rumah tangga sepenuh hati, memastikan ketika Raka pulang, makanan sudah tersedia, rumah bersih, dan pakaian rapi. Alia memang bukan istri sempurna, tapi ia berusaha selalu ada untuk Raka. Bahkan saat Raka mulai sering pulang larut malam dengan alasan lembur, Alia tetap menunggu. Ia duduk di ruang tamu dengan televisi menyala, hanya untuk memastikan ketika Raka membuka pintu, ada wajah yang menyambutnya dengan senyum. Meski lelah, Alia tidak pernah menunjukkan keluhan. Namun, seiring berjalannya waktu, Alia mulai merasakan ada yang berubah. Raka semakin jarang berbicara dengannya. Jika dulu Raka selalu bercerita tentang pekerjaannya, tentang pelanggan yang rewel atau bos yang cerewet, kini obrolan mereka hanya sebatas, makan sudah siap, atau besok ada cucian bersih. Alia merindukan kehangatan itu, tapi ia berusaha mengerti. Ia berpikir mungkin Raka memang sedang lelah. Malam-malam di rumah kontrakan mereka sering terasa sepi. Alia duduk sendirian di ruang tamu, sementara Raka sibuk dengan ponselnya di kamar. Alia berusaha memulai percakapan, tapi sering berakhir dengan jawaban singkat. Iya, nanti, atau bahkan hanya anggukan kepala. Meski begitu, Alia tidak pernah berhenti berusaha. Ia percaya, rumah tangga tidak bisa selalu manis. Pasti ada masa sulit yang harus dijalani bersama. Tetangga sekitar sering memandang Alia dengan rasa kagum. Mereka tahu hidup Alia tidak berlebihan, tapi ia selalu terlihat tegar dan ceria. Setiap kali ada yang bertanya, "Alia, apa kamu tidak capek?" Ia hanya menjawab dengan senyum. Baginya, pengorbanan untuk suami adalah hal yang wajar. Alia juga masih ingat betul ketika ia sakit demam tinggi suatu malam. Tubuhnya menggigil, keringat bercucuran, dan kepalanya terasa berat. Ia berharap Raka akan memperhatikannya, menemaninya meski hanya sebentar. Tapi malam itu, Raka pulang larut, lalu langsung tidur setelah makan. Alia menangis dalam diam, bukan karena sakitnya, tapi karena ia merasa tidak lagi dipedulikan. Namun, esok paginya, ia tetap tersenyum, menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia menelan luka itu sendirian, dengan keyakinan bahwa kesabaran pasti akan membuahkan kebaikan. Alia selalu mengingat pesan ibunya sebelum menikah. "Nak, rumah tangga itu bukan hanya tentang cinta. Akan ada lelah, ada kecewa, tapi kalau kamu sabar, semua bisa dilewati." Kata-kata itu menjadi pegangan Alia. Meski hatinya sering terasa sepi, ia tidak pernah menyerah. Ia yakin Raka tetap mencintainya meski tidak lagi banyak bicara. Ada satu momen yang membuat Alia semakin yakin untuk bertahan. Suatu sore, ketika Raka pulang lebih cepat, mereka duduk bersama di teras rumah. Raka tampak lebih santai, bercerita sedikit tentang pekerjaannya. Alia mendengarkan dengan antusias, menimpali dengan candaan kecil. Sore itu, Alia melihat kembali senyum Raka. Senyum yang dulu membuatnya jatuh cinta. Hatinya hangat, meski tahu bahwa momen seperti itu jarang terjadi.
Seiring berjalannya waktu, Alia belajar untuk tidak terlalu banyak berharap. Ia lebih banyak mengalihkan perasaan sepinya dengan hal-hal kecil. Menanam bunga di pot bekas cat, membaca buku dari perpustakaan keliling, atau menulis di buku harian. Dari hal-hal sederhana itu, Alia menemukan sedikit kebahagiaan. Namun, meski berusaha kuat, jauh di dalam hati, Alia sering merasa sendiri. Ia merindukan perhatian kecil dari Raka, seperti ucapan terima kasih setelah makan, atau sekadar bertanya bagaimana harinya. Semua itu perlahan menghilang. Tapi Alia tetap memilih diam, takut menambah beban pada suaminya. Baginya, tugas seorang istri adalah menjaga rumah tangga, meski kadang harus mengorbankan perasaannya sendiri. Hidup mereka mungkin terlihat biasa saja bagi orang lain. Tidak ada drama besar, tidak ada pertengkaran hebat. Tapi justru itulah yang membuat Alia merasa sepi, ketika kebahagiaan kecil perlahan lenyap tanpa alasan yang jelas. Ia hanya bisa berharap, suatu saat nanti Raka kembali seperti dulu, pria yang membuatnya merasa istimewa meski hidup mereka sederhana. Hari-hari itu terus berjalan, dan Alia masih tetap bertahan. Ia menutup luka dengan senyum, menelan kecewa dengan doa, dan menjaga keyakinan bahwa rumah tangga sederhana mereka tetap bisa menjadi tempat pulang yang hangat. Ia tidak pernah tahu bahwa semua yang ia jaga dengan sepenuh hati itu, pada akhirnya akan runtuh dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Hari itu, matahari terasa terik. Alia baru saja selesai menjemur pakaian di halaman kecil depan rumah ketika ia melihat Raka pulang. Biasanya, Alia akan menyambut dengan senyum, tapi kali ini wajah Raka tampak dingin. Ia hanya melewati Alia begitu saja tanpa menegur. Alia menelan ludah, mencoba menganggap itu hal biasa. Mungkin Raka sedang lelah. Namun, malam itu menjadi awal dari serangkaian hari yang berubah. Raka tidak lagi makan malam bersama Alia. Ia hanya mengambil piring, makan dengan cepat, lalu masuk kamar sambil membawa ponselnya. Alia menatap punggung suaminya dengan perasaan asing. Ada jarak yang tiba-tiba tumbuh, jarak yang tidak bisa ia jangkau meski hanya dengan sapaan sederhana. Seiring berjalannya waktu, sikap Raka semakin sulit dimengerti. Ia sering pulang larut malam dengan alasan lembur, tapi Alia tidak lagi yakin dengan ucapannya. Tatapan mata Raka selalu kosong, seakan rumah itu bukan lagi tempat yang ia rindukan. Alia mencoba bertanya, "Mas, kenapa akhir-akhir ini sering pulang malam?" Raka hanya menjawab singkat, "Kerjaan banyak." Tidak ada penjelasan lain. Alia merasa hatinya perlahan remuk. Dulu, rumah kecil mereka penuh dengan obrolan ringan, tawa sederhana, meski hanya membicarakan hal remeh seperti harga cabai di pasar. Sekarang, keheninganlah yang mendominasi. Bahkan suara jam dinding lebih sering menemani Alia dibanding suara suaminya. Malam-malam Alia penuh dengan gelisah. Ia terbangun di ranjang kosong karena Raka memilih tidur di ruang tamu dengan alasan ingin lebih nyaman. Alia menangis dalam diam, menutup wajahnya dengan bantal agar tangisnya tidak terdengar. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa salahnya? Apa ia sudah tidak lagi cukup bagi Raka? Puncaknya terjadi pada suatu malam yang tidak akan pernah Alia lupakan. Raka pulang lebih larut dari biasanya, sekitar jam 1 pagi. Alia yang menunggu di ruang tamu, mencoba menahan kantuk. Saat pintu terbuka, Raka terkejut melihat Alia masih duduk di sofa. "Kenapa belum tidur?" tanya Raka dengan nada kesal. "Aku khawatir, Mas. Kamu pulang sangat malam." "Aku tunggu dari tadi," jawab Alia dengan suara lirih. Raka hanya meletakkan kunci motor di meja, lalu berkata dingin, "Kamu jangan terlalu ikut campur. Aku capek, kerja seharian." Ucapan itu menancap dalam hati Alia. Ia merasa tak lagi dianggap sebagai istri, melainkan hanya orang asing yang kebetulan tinggal di rumah yang sama. Malam itu, Alia menangis di kamar sendirian. Ia mencoba mengingat kembali masa-masa indah mereka, tapi semua itu terasa jauh. Beberapa hari setelahnya, kabar buruk itu datang tanpa peringatan. Raka pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi.
Alia yang sedang menyiapkan makan malam merasa ada sesuatu yang janggal. Raka duduk di kursi ruang tamu, memandang kosong ke arah dinding. Lalu dengan suara datar ia berkata, "Alia, aku ingin menceraikanmu." Dunia Alia runtuh seketika. Ia hampir menjatuhkan piring yang sedang ia pegang. Tangannya gemetar, kakinya lemas. Ia menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Mas, apa salahku? Aku sudah berusaha jadi istri yang baik. Kalau aku ada salah, aku minta maaf. Jangan begini." Raka tidak menjawab panjang. Ia hanya berkata, "Aku sudah tidak bisa. Aku ingin berpisah." Tidak ada alasan, tidak ada penjelasan. Kata-kata itu saja sudah cukup menghancurkan hati Alia. Malam itu, rumah kecil mereka dipenuhi suara tangis Alia. Ia berlutut di hadapan Raka, memohon agar suaminya berubah pikiran. Tapi Raka tetap bergeming. Wajahnya tetap dingin, matanya tidak lagi menatap Alia seperti dulu. Alia merasa dirinya tidak lebih dari beban yang ingin segera ditinggalkan. Beberapa hari kemudian, proses perceraian benar-benar terjadi. Semuanya berlangsung cepat, seakan pernikahan mereka tidak pernah berarti. Alia pulang dari kantor pengadilan agama dengan tubuh gemetar. Tangannya menggenggam surat cerai yang rasanya seperti pisau menusuk hati. Ia tidak percaya bahwa pernikahan yang ia jaga dengan sepenuh hati bisa berakhir tanpa alasan jelas. Sejak hari itu, hidup Alia benar-benar berubah. Rumah kontrakan yang dulu terasa hangat kini hanya menyisakan kesepian. Tidak ada lagi suara langkah Raka. Tidak ada lagi pintu yang terbuka dengan wajah lelah tapi penuh harap. Semua hilang begitu saja, digantikan oleh sepi yang menusuk. Malam-malam Alia dipenuhi pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Mengapa Raka tega melakukan ini? Apa ia menemukan wanita lain? Ataukah ia memang sudah tidak mencintai Alia sejak lama? Semua itu terus berputar di kepalanya, membuatnya sulit tidur. Alia merasa dirinya tidak berharga, seakan seluruh hidupnya tidak berarti. Tetangga sekitar mulai berbisik-bisik. Ada yang kasihan, ada pula yang hanya sekadar ingin tahu. Alia menutup diri, jarang keluar rumah. Ia malu, bukan karena status jandanya, tapi karena ia merasa gagal mempertahankan rumah tangga. Ia merasa semua pengorbanannya sia-sia. Namun, di balik semua itu, Alia masih menyimpan harapan kecil. Ia berharap suatu hari Raka akan kembali, mengetuk pintu rumah, lalu berkata bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi hari-hari terus berjalan, dan harapan itu semakin pudar. Raka benar-benar menghilang, meninggalkan Alia sendirian dengan luka yang begitu dalam. Sejak perceraian itu, Alia sering duduk di teras rumahnya, menatap langit malam. Ia bertanya-tanya, apa arti cinta jika pada akhirnya hanya meninggalkan luka? Ia pernah percaya bahwa cinta bisa bertahan meski hidup sederhana, tapi kenyataan membuktikan sebaliknya. Semua yang ia bangun bersama Raka runtuh tanpa alasan, tanpa penjelasan. Alia tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah secepat ini. Dari seorang istri penuh kasih, ia mendadak menjadi seorang wanita yang kehilangan arah. Hatinya hancur, dunianya runtuh, dan ia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup. Namun, di balik semua kepedihan itu, Alia masih bernafas. Dan meski ia tidak menyadarinya saat itu, napas itulah yang kelak akan membawanya ke perjalanan baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah perceraian itu terasa seperti mimpi buruk yang tak ada habisnya bagi Alia. Setiap pagi, ia terbangun dengan mata sembab dan kepala berat akibat tangisan semalaman. Rumah kontrakan kecil yang dulu terasa hangat kini seakan berubah menjadi penjara kesepian. Setiap sudut rumah membawa kenangan tentang Raka. Kursi ruang tamu tempat mereka dulu sering bercanda, dapur kecil tempat Alia memasak dengan penuh cinta, bahkan kamar tidur yang kini hanya menyisakan ranjang kosong. Alia sering duduk berjam-jam di teras rumah, memandangi jalanan sepi. Orang-orang berlalu lalang, anak-anak tetangga berlarian dengan tawa riang, sementara hatinya justru hampa. Ia merasa dirinya tidak lagi berarti. Bukan hanya sebagai istri yang ditinggalkan,
tetapi juga sebagai manusia yang kehilangan harga diri. Ia bertanya-tanya setiap hari, apa aku memang tidak pantas dicintai? Malam-malamnya semakin sulit. Suara pintu yang dulu selalu ia nantikan kini tak pernah terdengar lagi. Ponselnya sunyi, tidak ada pesan, tidak ada telepon dari Raka. Alia merasa ditinggalkan di dunia yang begitu asing. Ia menangis tanpa henti, menutup wajah dengan bantal agar tangisnya tidak terdengar tetangga. Air mata seakan menjadi sahabat barunya. Sakit hati itu membuat Alia kehilangan semangat. Ia jarang memasak, membiarkan cucian menumpuk, bahkan lupa merapikan rumah. Padahal dulu, ia selalu memastikan rumah tampak rapi untuk menyambut suaminya. Sekarang, untuk dirinya sendiri saja ia merasa tidak ada alasan. Hidupnya seperti kehilangan tujuan. Tetangga mulai memperhatikan perubahan Alia. Ada yang kasihan, tapi ada juga yang berbisik-bisik di belakangnya. Sayang sekali, baru menikah sebentar sudah cerai. Begitu suara-suara yang sesekali terdengar. Alia semakin terpuruk. Ia memilih menutup diri, jarang keluar rumah, hanya sesekali ke warung untuk membeli kebutuhan pokok. Ia takut dengan tatapan orang, takut dengan pertanyaan yang mungkin akan membuatnya semakin sakit. Di tengah keterpurukan itu, muncullah Sinta, sahabat lama Alia sejak SMA. Sinta datang dengan wajah penuh empati, membawa makanan kesukaan Alia, dan duduk menemaninya tanpa banyak bicara. Kehadiran Sinta seperti secercah cahaya kecil di tengah kegelapan yang pekat. Alia, aku tahu ini berat. Aku nggak bisa pura-pura ngerti rasa sakitmu. Tapi aku bisa temani kamu. Kamu nggak sendirian, kata Sinta suatu sore sambil menggenggam tangan Alia erat. Kata-kata itu membuat Alia menangis lagi. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Untuk pertama kalinya setelah lama terpuruk, Alia merasa sedikit lega. Namun, luka itu masih terlalu dalam untuk bisa sembuh secepat itu. Hari-hari berikutnya, Sinta sering datang. Kadang membawa makanan, kadang hanya duduk dan mendengarkan cerita Alia yang penuh tangis. Alia menceritakan semua perasaannya, rasa kecewa, marah, dan ketidakpahaman mengapa Raka tega meninggalkannya tanpa alasan. Sinta tidak pernah menghakimi. Ia hanya mendengarkan, memberi pelukan, dan sesekali berkata, "Kamu kuat, Alia. Kamu pasti bisa bangkit." Meski begitu, jalan untuk bangkit tidak semudah yang dibayangkan. Alia masih sering terjebak dalam kenangan. Ia membuka lembaran album foto pernikahan mereka, memandangi senyum Raka yang dulu begitu hangat. Hatinya kembali hancur. Ia merasa hidupnya benar-benar berakhir saat itu. Ada saat-saat ia bahkan berpikir untuk menyerah, untuk tidak lagi melanjutkan hidup yang penuh rasa sakit. Namun setiap kali perasaan itu muncul, Alia teringat pada wajah ibunya. Meski ibunya sudah lama tiada, Alia masih bisa mengingat jelas pesan terakhirnya. "Nak, jangan pernah biarkan orang lain menentukan nilai dirimu. Kamu berharga, meski orang lain tidak bisa melihatnya." Pesan itu selalu terngiang di telinganya, membuat Alia mencoba bertahan meski dengan sisa tenaga. Pada suatu malam, setelah lama hanya menangis, Alia menuliskan semua perasaannya di sebuah buku catatan. Ia menulis tentang rasa kecewa, sakit hati, dan kerinduan yang tak terbalas. Kata demi kata mengalir bersama air mata. Anehnya, setelah menulis, hatinya terasa sedikit lebih lega. Ia menemukan cara baru untuk meluapkan perasaan yang selama ini ia pendam. Buku itu kemudian menjadi tempat ia menyalurkan segala luka. Sinta terus mendorong Alia untuk tidak hanya terjebak dalam kesedihan. "Kamu nggak bisa begini terus, Alia. Hidupmu nggak berhenti hanya karena ditinggalkan Raka. Kamu masih bisa berdiri lagi. Kamu masih punya masa depan," kata Sinta dengan penuh keyakinan. Alia mendengar, tapi belum sepenuhnya percaya. Baginya, luka itu terlalu dalam. Namun, ada bagian kecil dalam hatinya yang ingin percaya bahwa suatu hari ia bisa bangkit. Ada bagian kecil yang ingin membuktikan bahwa dirinya tidak seburuk yang ia pikirkan. Malam itu, Alia duduk lama di teras rumah. Ia menatap langit berbintang,
mencoba mencari ketenangan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat. Aku nggak boleh terus-terusan hancur." Meski suaranya lirih, itu adalah awal dari tekad yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Alia tahu, jalan menuju kebangkitan masih panjang. Ia masih harus melewati banyak air mata, banyak malam gelap penuh kesepian. Tapi dengan kehadiran Sinta, dengan ingatan akan pesan ibunya, dan dengan secercah keberanian yang mulai tumbuh, Alia mulai melihat bahwa mungkin, hanya mungkin, hidupnya belum benar-benar berakhir. Saat itu, Alia masih berada di titik terendah. Tapi ia tidak menyadari, dari titik terendah itulah ia akan menemukan kekuatan baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa minggu setelah perceraian, Alia masih berjuang keras untuk menata hatinya. Luka itu belum sembuh. Tapi ia mulai sadar bahwa hidup tidak bisa berhenti hanya karena seseorang meninggalkannya. Setiap kali Sinta datang, ia selalu mengingatkan, "Alia, kamu nggak bisa terus-menerus jatuh. Kamu harus berdiri, kalau bukan untuk orang lain, setidaknya untuk dirimu sendiri." Kata-kata itu lama-lama menancap dalam hati Alia. Suatu pagi, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja naik, cahaya kuningnya menembus celah jendela. Untuk pertama kalinya setelah lama terpuruk, Alia merapikan rumahnya dengan semangat. Ia mencuci pakaian yang menumpuk, membersihkan lantai, bahkan memasak sarapan meski hanya untuk dirinya sendiri. Saat itu ia sadar, ada rasa lega ketika rumah kembali rapi. Rasanya seperti menemukan kembali sebagian kecil dari dirinya yang hilang. Hari itu juga, Sinta datang membawa kabar penting. "Alia, kantorku lagi butuh tenaga administrasi. Memang gajinya nggak besar, tapi setidaknya kamu bisa punya kegiatan, nggak terus-terusan di rumah. Mau coba?" Alia terdiam. Ia tidak pernah membayangkan bekerja di kantor. Selama ini, ia hanya tahu caranya mengurus rumah tangga. Namun, di dalam dirinya ada suara kecil yang berkata, "Kenapa tidak? Bukankah ini saatnya mencoba hal baru?" Dengan ragu-ragu, Alia mengangguk. "Baiklah, Sin. Aku akan coba." Beberapa hari kemudian, Alia mulai bekerja. Kantornya kecil, hanya sebuah perusahaan jasa percetakan di pinggiran kota. Pekerjaan yang diberikan sederhana, mengarsipkan dokumen, menerima telepon, mencatat pesanan. Tapi bagi Alia, semua itu terasa seperti dunia baru. Ia merasa canggung, tapi juga bersemangat. Setiap kali berhasil menyelesaikan tugas kecil, ada rasa percaya diri yang tumbuh dalam dirinya. Awalnya tidak mudah. Alia sering melakukan kesalahan, salah menulis nomor, lupa mencatat pesanan, atau bingung menghadapi pelanggan. Namun, ia belajar dari setiap kesalahan itu. Ia tidak menyerah. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu. Setiap malam, meski lelah, Alia pulang dengan perasaan sedikit lebih baik daripada hari sebelumnya. Ia mulai menemukan makna baru dalam hidupnya. Arman, atasan Alia, memperhatikan perkembangan itu. Ia seorang pria parubaya, tegas tapi bijaksana. Arman melihat bagaimana Alia, meski tampak rapuh, selalu berusaha keras. Ia tidak pernah marah ketika Alia melakukan kesalahan. Sebaliknya, ia memberi arahan dengan sabar. "Jangan takut salah, Alia. Orang yang belajar pasti pernah salah. Yang penting kamu mau memperbaikinya," kata Arman suatu hari. Kata-kata itu membuat Alia merasa dihargai. Ia mulai melihat dirinya bukan lagi sebagai wanita gagal yang diceraikan, melainkan sebagai seseorang yang punya potensi. Sedikit demi sedikit, kepercayaan dirinya tumbuh. Senyumnya kembali muncul, meski belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang masa lalu. Di luar pekerjaan, Alia juga mulai merawat dirinya. Ia tidak lagi membiarkan rumah berantakan. Ia membeli pot bunga baru, menata ulang dapur, bahkan sesekali memasak makanan kesukaannya sendiri. "Aku harus bisa bahagia tanpa bergantung pada orang lain," ucapnya dalam hati. Kalimat itu menjadi mantra kecil yang ia ulang-ulang ketika rasa sedih datang. Sinta tetap menjadi teman setianya.
Setiap kali Alia merasa lelah atau ingin menyerah, Sinta selalu ada. Lihat dirimu sekarang, Alia. Kamu sudah jauh berbeda dari dulu. Kamu sudah mulai kuat, kata Sinta dengan bangga. Mendengar itu, Alia tersenyum. Mungkin benar, ia memang mulai berubah. Ada satu momen yang menjadi titik balik besar bagi Alia. Suatu hari, perusahaan mereka mendapat pesanan besar dari sebuah sekolah. Semua karyawan sibuk, dokumen menumpuk, telepon berdering tanpa henti. Arman mendekati Alia dan berkata, "Aku percaya kamu bisa mengatur arsip pesanan ini. Ini penting. Kalau ada yang salah, bisa kacau. Kamu sanggup." Alia terdiam sejenak. Rasa takut muncul, tapi ada pula rasa percaya diri yang baru tumbuh. Ia mengangguk dengan mantap. "Saya sanggup, Pak." Hari itu, Alia bekerja tanpa henti. Ia mencatat, menyusun, mengecek ulang. Malam pun tiba, tapi ia tetap bertahan. Dan ketika semua selesai dengan baik, ia merasakan kebanggaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia percaya bahwa dirinya mampu. Sejak hari itu, Alia berubah. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia mulai melihat masa lalunya sebagai pelajaran. Luka itu masih ada, tapi kini bukan lagi belenggu, melainkan pengingat bahwa ia pernah jatuh dan berhasil bangkit. Setiap pagi, Alia berangkat kerja dengan semangat baru. Ia belajar banyak hal, tidak hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang arti kemandirian. Ia mulai bisa menikmati hidupnya sendiri. Bahkan ketika pulang ke rumah kontrakan yang dulu terasa hampa, ia tidak lagi merasa sepi. Ia bisa duduk di teras, menyeruput teh hangat, dan tersenyum pada dirinya sendiri. Di dalam hatinya, Alia tahu perjalanan ini masih panjang. Ia belum sepenuhnya sembuh dari luka, tapi ia sudah berada di jalan yang benar. Ia sudah menemukan titik balik yang mengubah arah hidupnya. Dari wanita yang dulu rapuh, kini ia sedang tumbuh menjadi sosok baru, lebih kuat, lebih berani, dan lebih percaya pada dirinya sendiri. Malam itu, sebelum tidur, Alia menulis di buku catatannya, "Hari ini aku membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa. Mungkin aku pernah ditinggalkan, tapi aku tidak akan meninggalkan diriku sendiri. Aku akan terus melangkah, apapun yang terjadi." Hari-hari di kantor percetakan semakin sibuk. Alia yang awalnya hanya mengurus arsip dan menerima telepon, kini sering dipercaya mengatur pesanan dan mengordinasikan pekerjaan dengan rekan-rekannya. Meski awalnya terasa berat, Alia mulai menikmati tantangan itu. Ia merasa dirinya kembali hidup, bukan lagi sekadar bayangan dari masa lalu. Arman, atasan Alia, semakin memperhatikan perkembangannya. Ia melihat Alia bekerja dengan tekun, bahkan lebih dari karyawan lain yang sudah lama ada di perusahaan itu. "Kamu punya potensi besar, Alia. Jangan ragu dengan dirimu," ucap Arman suatu hari saat menyerahkan berkas penting. Kata-kata itu membuat Alia terdiam. Ia tak pernah berpikir bahwa dirinya, seorang wanita yang dulu hanya mengurus rumah, bisa dianggap berharga di dunia kerja. Namun, ia mulai percaya. Mungkin benar, ia memiliki kemampuan yang selama ini tersembunyi. Suatu ketika, perusahaan mendapat proyek besar dari sebuah lembaga pemerintah. Proyek ini lebih rumit dari biasanya, melibatkan banyak dokumen dan membutuhkan koordinasi yang rapi. Arman memanggil Alia ke ruangannya. "Aku ingin kamu yang memimpin tim untuk proyek ini. Aku percaya kamu bisa." Alia terkejut. "Saya, Pak? Saya belum berpengalaman." Arman tersenyum tipis. "Justru karena kamu selalu mau belajar, aku yakin kamu bisa. Pengalaman bisa dicari, tapi semangat dan ketekunan itu yang sulit. Dan kamu punya itu." Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia merasa takut gagal, takut mengecewakan Arman dan rekan-rekannya. Namun, di sisi lain, ada rasa bangga yang mengalir. Ia sadar, kesempatan seperti ini adalah ujian. Ujian untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia sudah berubah. Bahwa ia bukan lagi Alia yang dulu hanya menangisi kepergian Raka.
Proyek itu pun dimulai. Alia memimpin rapat kecil, menyusun jadwal kerja, dan membagi tugas. Awalnya canggung, tapi lama-lama ia terbiasa. Ia belajar mendengarkan pendapat orang lain, mengambil keputusan, dan mengatur waktu. Setiap malam, ia membawa pulang berkas untuk dipelajari, meski matanya lelah. Alia bekerja dengan sepenuh hati. Ketika proyek itu selesai dengan hasil memuaskan, Arman memuji tim mereka di depan semua karyawan. Kerja keras kalian luar biasa. Dan khusus untuk Alia, aku ucapkan terima kasih. Tanpa dia, proyek ini mungkin tidak akan selesai tepat waktu. Tepuk tangan pun bergema. Alia menunduk malu, tapi di dalam hatinya ada rasa hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, pengakuan. Hari-hari setelah itu, kepercayaan dirinya semakin tumbuh. Alia mulai bisa melihat dirinya dengan cara berbeda. Ia bukan lagi korban perceraian, bukan lagi wanita rapuh yang ditinggalkan. Ia adalah seseorang yang punya nilai, punya kemampuan, dan bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Perubahan Alia juga terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Sinta sering berkata, "Aku bangga sama kamu, Alia. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira." Bahkan tetangga yang dulu hanya memandangnya dengan iba, kini mulai menghargainya. Alia tidak lagi menunduk malu ketika keluar rumah. Ia berjalan dengan langkah lebih tegak. Ada momen kecil yang semakin meneguhkan hatinya. Suatu sore, ketika ia pulang kerja, seorang anak tetangga menghampirinya. "Mbak Alia sekarang sibuk ya? Jadi pegawai hebat," kata anak itu polos. Alia tersenyum, menepuk kepala anak itu. Kata-kata sederhana itu justru menambah keyakinannya bahwa ia benar-benar sudah berubah. Di tengah semua perubahan itu, Alia masih sering duduk di teras rumah kontrakan, menatap langit malam. Bedanya, kali ini bukan dengan air mata, melainkan dengan senyum kecil. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia punya pekerjaannya, punya sahabat yang mendukung, dan punya keyakinan baru pada dirinya sendiri. Arman, yang selama ini menjadi atasan sekaligus sosok yang mendorongnya, tetap memberi perhatian. Namun, Alia menyadari bahwa perhatiannya bukan sekadar urusan pekerjaan. Ada rasa hormat, bahkan mungkin kekaguman. Alia tidak menanggapi berlebihan. Ia hanya merasa bersyukur ada seseorang yang percaya padanya, di saat ia sendiri pernah kehilangan rasa percaya pada dirinya sendiri. Dalam hatinya, Alia tahu, jalan menuju kebahagiaan masih panjang. Tapi cahaya kecil sudah mulai menyinari gelap hidupnya. Cahaya itu berasal dari keberaniannya bangkit, dari kerja kerasnya, dan dari orang-orang yang mendukungnya. Cahaya itu yang membuatnya bisa melangkah maju tanpa lagi menoleh ke belakang dengan penyesalan. Malam itu, sebelum tidur, Alia menulis di buku catatannya, "Aku menemukan diriku kembali. Bukan karena seseorang datang menyelamatkanku, tapi karena aku memilih untuk tidak lagi terjebak dalam kegelapan. Aku berterima kasih pada diriku sendiri, karena masih mau melangkah." Alia kini benar-benar mulai berubah. Dari seorang wanita yang hancur, ia sedang menjelma menjadi sosok tangguh dan inspiratif. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Raka duduk di dalam mobilnya, mesin menyala tapi hatinya kosong. Dari kejauhan ia melihat Alia keluar dari kantor dengan langkah penuh percaya diri, dikelilingi rekan kerja yang tersenyum padanya. Perempuan itu bukan lagi sosok yang dulu ia tinggalkan dalam keadaan hancur. Kini Alia tampak seperti orang baru, kuat, mandiri, dan dihormati banyak orang. Hatinya diremas penyesalan. "Apa yang sudah aku lakukan?" batinnya berulang kali. Ia teringat malam ketika dengan dingin menjatuhkan talak. Saat itu ia merasa menang, merasa bebas. Tapi kebebasan itu ternyata kosong. Hubungan singkat dengan perempuan lain tak pernah memberi kedamaian. Ia rindu rumah sederhana, aroma masakan Alia, bahkan tatapan lembut yang dulu sering ia abaikan. Namun semua sudah terlambat. Alia kini berbeda. Ia tidak lagi menunduk ketika berhadapan dengan dunia, tidak lagi bergantung pada siapapun. Raka ingin mendekat, ingin meminta maaf, tapi setiap kali melihat langkah Alia yang mantap, ia sadar,
perempuan itu sudah jauh meninggalkan dirinya. Penyesalan menggerogoti Raka, tetapi waktu tak bisa diputar kembali. Ia akhirnya mengerti, yang ia anggap biasa dulu ternyata adalah harta paling berharga. Alia berdiri di depan kaca besar kantornya, menatap pantulan dirinya sendiri. Perempuan yang ia lihat di sana bukan lagi sosok rapuh yang dulu sering menangis di pojok kamar, melainkan wanita tangguh dengan mata penuh keyakinan. Sesekali ia tertegun, tak percaya dengan perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya. Hidup yang dulu ia kira berakhir saat talak jatuh, ternyata baru saja dimulai. Sehari-hari Alia kini sibuk dengan pekerjaannya. Arman, atasannya, semakin sering mempercayakan proyek-proyek besar padanya. Ia juga mulai diminta berbicara dalam forum perusahaan, membagikan ide-idenya yang selalu tajam dan solutif. Banyak orang terinspirasi melihat bagaimana Alia mengubah dirinya. Namun kebahagiaan Alia tidak semata datang dari pekerjaan. Ada ketenangan lain yang ia rasakan, sesuatu yang dulu tak pernah ia miliki. Alia kini bisa duduk sore di balkon kos kecilnya dengan secangkir teh, menikmati angin, tanpa khawatir akan kemarahan atau dinginnya sikap suami. Ia bisa tertawa lepas bersama Sinta tanpa takut dianggap berlebihan. Aku baru tahu, bahagia itu ternyata sederhana, Sin, ucap Alia suatu sore. Sinta tersenyum, dari dulu juga sederhana, cuma kamu yang dulu terlalu sibuk membahagiakan orang lain sampai lupa bahagiakan diri sendiri. Kalimat itu menohok Alia, tapi sekaligus membuka matanya lebar-lebar. Ya, kebahagiaan sejati bukanlah soal siapa yang ada di sampingnya, tapi soal bagaimana ia berdamai dengan dirinya sendiri. Di kantornya, Alia mulai jadi teladan. Beberapa rekan kerja yang dulu memandang rendah kini justru datang meminta saran. Bahkan ada karyawan baru yang bilang, "Mbak Alia itu inspirasiku. Saya ingin bisa sekuat Mbak." Alia hanya tersenyum mendengar itu. Dalam hatinya ia berterima kasih pada luka masa lalu. Karena dari sanalah ia belajar arti keteguhan. Sementara itu, kabar perubahan Alia sampai juga ke telinga Raka. Dari jauh, ia terus memperhatikan. Setiap kali mendengar nama Alia disebut dengan kekaguman, hatinya semakin remuk. Ia sadar, kebahagiaan Alia kini tidak lagi ada hubungannya dengan dirinya. Bahkan Sinta pernah mendengar kabar dari teman-teman lama bahwa Raka sering bercerita dengan nada menyesal. Andai aku tidak ceroboh dulu, mungkin Alia masih di sisiku. Begitu katanya. Tapi Sinta tahu, penyesalan itu tak berarti apa-apa. Alia sudah berjalan jauh, meninggalkan masa lalunya. Hari demi hari, Alia semakin menemukan makna hidupnya. Ia belajar mencintai dirinya sendiri, menghargai setiap pencapaiannya, sekecil apapun itu. Bahkan ketika ia gagal dalam sebuah proyek, ia tidak lagi larut dalam rasa takut. Sebaliknya, ia menatap kegagalan itu sebagai pelajaran. Aku bukan lagi Alia yang lama, gumamnya suatu malam, sambil menutup laptop usai bekerja lembur. Kebahagiaan sejati ternyata bukan tentang kembalinya cinta lama atau datangnya sosok baru. Kebahagiaan sejati adalah ketika Alia akhirnya bisa melihat dirinya di cermin, tersenyum, dan berkata, "Terima kasih, ya Allah, aku cukup. Aku bahagia." Sore itu, hujan turun deras. Alia baru saja pulang dari sebuah panti asuhan. Sejak beberapa bulan terakhir, ia sering datang ke sana, mengajar anak-anak membaca, atau sekadar menemani mereka bermain. Di tengah kesibukannya, Alia menemukan arti baru tentang cinta, cinta yang tidak meminta balasan, hanya memberi. Ada satu anak yang paling dekat dengannya, namanya Dini. Gadis kecil berusia 7 tahun itu yatim sejak bayi. Matanya bulat, suaranya riang, dan tawanya selalu berhasil menghapus penat Alia. Setiap kali melihat Dini berlari menyambutnya, Alia merasa seakan-akan hidupnya kembali penuh warna. "Bu Alia datang," teriak Dini suatu kali, langsung memeluknya erat. Alia tersenyum, memeluk balik. "Iya, sayang, aku datang." Hatinya hangat. Untuk pertama kalinya setelah perceraian, Alia benar-benar merasa utuh. Bukan karena kehadiran seorang pria,
melainkan karena ia bisa memberi kasih sayang pada anak-anak yang membutuhkannya. Suatu malam, saat keluar dari panti, ia bertemu Raka. Lelaki itu berdiri di bawah payung, menatapnya dengan sorot mata penuh penyesalan. "Alia," ucap Raka lirih. "Aku salah. Aku ingin kita kembali. Aku janji akan memperbaiki segalanya." Alia terdiam. Dulu, mungkin kata-kata itu akan membuatnya runtuh, berharap, bahkan berlari kembali. Tapi kini tidak lagi. "Raka," katanya pelan, "aku sudah menemukan kebahagiaan. Bukan dari kamu, bukan dari siapapun, tapi dari diriku sendiri. Dan sekarang, dari anak-anak ini, aku tidak lagi mencari cinta yang dulu hilang, karena aku sudah menemukannya di sini." Raka tercekat. Air hujan bercampur dengan air matanya. Ia melihat Alia berjalan pergi, bergandengan tangan dengan Dini yang tertawa ceria. Di sanalah Raka benar-benar menyadari, kebahagiaan Alia bukan lagi tentang dirinya. Dan Alia? Ia menutup kisah masa lalunya dengan senyum, sambil menggenggam erat tangan kecil itu. Perceraian yang dulu ia kira akhir segalanya, ternyata hanyalah awal perjalanan baru. Perjalanan menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijak, dan penuh kasih. Karena pada akhirnya, cinta sejati tidak selalu datang dari pasangan. Kadang, cinta sejati hadir dari hati yang rela memberi, meski tanpa pernah meminta kembali.